Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur kembali atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, dilimpahkannya rahmat, taufik dan hidayahnya, kita bisa kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan kita yang duduk di sini senantiasa selalu memperbaharui niat kita, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Kita menyambung daripada tafsir surah Nur kemarin, pembahasan masalah hukum kedua yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Hukum yang kedua, walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang mendatangkan fitnah berzina, al-muhsanat, perempuan-perempuan yang baik itu istri sendiri ataupun perempuan-perempuan yang lain. Kita menuduh tidak ada bukti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, 80 kali cambukan. Jadi cambukannya itu kemarin tidak sampai membuat mereka lumpuh. Keras-keras, cuma jangan sampai membuat mereka lumpuh. Nah, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan berzina, maka mulut ini tidak bisa ditahan. Makanya bila kita ada kabar atau apa juga pun, mending berdiam. Kalau tidak ada bukti lalu terucapkan mulut kita, aku kata si anu itu berzina. Nah, kita yang walaupun kata si anu kita sebutkan, tapi karena mulut kita yang menyampaikan, apabila itu termasuk fitnah, maka kita wajib mendapatkan yang namanya dera 80 kali cambukan. Sumalam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh perempuan yang baik-baik itu dituduhnya berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kata Allah, fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah mereka 80 kali, wala tuqbalu lahum syahadatan abada, dan tidaklah diterima syahadat atau penyaksian mereka selama-lamanya. Jadi saksi nikah tidak sah ada orang tadi, apalagi jadi wali. Jadi saksi apa aja pun tidak diterima, orang yang menuduh tanpa bukti. Wa ulaika humul fasikun, mereka itu orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, terkecuali orang yang bertobat daripada demikian. Wa aslahu, dan memperbaiki diri mereka antara dia hubungan dengan manusia, yang keluarga yang dituduh tadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam hukum fikih beliau, ini menurut beliau lah, kata beliau tidak sah
Menurut Imam Syafi'i lah, menurut Imam Syafi'i yang menjadikan saksi itu ini apa kemarin lah, yang menyaksikanlah pencambukan itu kata Imam Syafi'i itu tidak cukup 4 orang, karena harus ada saksi atau orang yang melihat pencambukan. Kata Imam Syafi'i tidak cukup 4 orang. Kata Rabi'ah, ini termasuk daripada sanad kepada Rasulullah SAW, gurunya Imam Syafi'i itu 5 orang. Kata Imam Hasanul Basri, ulama-ulama tabi'in itu 10 orang yang menjadi saksi pelaksanaan cambukan tersebut. Wa qala Imam Malik, berkata Imam Malik, wa Ahmad wa Syafi'i, idza tabarramuna al-musanati qabla syahadatihim wala fasaqan illa qala hanafi syahadatu mardudun. Jumhur ulama, artinya 3 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, apabila orang yang menuduh perempuan-perempuan berzina, lah itu jam malam tahun baru tuh pasti kemana sudah. Kemarin ketemuan aku di tempat gelap, siapa tahu mereka duduk-duduk santai, dituduh berzina. Nah, orang yang seperti menuduh berzina tanpa ada saksi 4 orang, maka mereka ini syahadat mereka, pensaksian mereka itu tidak diterima terkecuali mereka bertobat. Itu menurut 3 mazhab. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, sekalipun bertobat tetap mereka tidak boleh dijadikan saksi. Jadi saksi nikah tidak sah, karena dahulunya pernah berdusta. Ini sesuai dengan pendapat para sahabat-sahabat yang lain, contoh seperti Qadi Syuraih, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Makhul, Abdurrahman bin Zaid bin Jubair bin Jabir. Ini pendapat sahabat pun sekalipun mereka itu bertobat, syahadat mereka, penyaksian mereka tidak diterima. Artinya jangan dipakai sebagai jadi orang saksi. Ini sahabat. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakum lahum syuhada. 2 hukumnya sudahlah. Menuduh perempuan-perempuan berzina itu bila tidak mendatangkan saksi maka wajib dicambuk 80 kali. Hukum yang ketiga di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nur ini, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakum lahum syuhada illa anfusahum fasyadatu ahadim arba'u syahadatan billah. Dan orang-orang, seorang suami yang menuduh istrinya berzina, kamu selingkuh ya. Ini perlu kita perincikan dulu lah. Selingkuh itu apakah sekedar main-main di daerah atas, penafsiran bahasa Indonesia? Karena ini bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia. Selingkuh itu masih bahasa Indonesia, belum tentu berzina. Tapi kalau sudah mengatakan kamu berzina dengan si Anu kan, ini buktinya begini. Nah, tapi kalau masih kata-kata selingkuh, ini perlu kita cari bahasa, kita selidiki lagi. Apakah dalam bahasa Indonesia selingkuh itu cuma sekedar bercumbu dengan biasa, bukan sampai berzina? Apakah memang berzina selingkuh itu tadi? Ini perlu kita tanyakan nih lah masalah kalimat selingkuh ini nah. Karena selingkuh ini kan artinya bahasanya main-main lah, main-main. Siapa tahu belum sempat berzina. Nah, orang yang suami-suami yang menuduh kata Allah akan istrinya berzina, walam yakum lahum syuhada, tetapinya dia tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Cuma pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Illa anfusahum, terkecuali diri mereka sendiri yang melihat. Tidak ada yang melihat terkecuali suaminya sendiri yang melihat. Fasyahadatu ahadihim arba'a syahadatin billah.
maka syaratnya dibenarkan tuduhannya tadi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan bersumpah 4 kali. Wallahi, demi Allah aku melihat istriku berzina, demi Allah aku melihat, sampai 4 kali bersumpah. Wal khamisata anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Nah, yang terakhir syaratnya tuduhan seorang suami kepada istrinya bisa dibenarkan menurut hukum, dan dia yang kelima bersumpah jikalau dia berdusta maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Dan terlepaslah perempuan itu apabila sang suami tadi itu berdusta, lepas adabnya di dunia maupun di akhirat. Wal khamisatu anna ghadaba alaihi in kana minas shadiqin. Dan pastilah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala terhadap perempuan yang dituduhnya tadi jikalau perempuan yang dituduhnya tadi itu termasuk daripada orang dusta. Jadi ceritanya nih lah, cerita asal mula atau nuzul ayatnya lah. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini pernah bercerita masalah perzinahan. Jadi datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Sa'ad bin Ubadah, saya bersaksi bahwasanya istri saya selingkuh, istriku serong, wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah pada waktu itulah mendengar cerita ini, ayat belum turun, ayat surah An-Nur ini belum turun. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya kaum Ansar, wahai kaum Ansar sekalian, kalian mendengarkan perkataan Sa'ad bin Ubadah, ini pimpinan kalian, dia mengatakan apa di hadapan kalian. Jadi kata sahabat-sahabatnya, inilah kata anak buahnya atau kaumnya daripada Sa'ad bin Ubadah ini sebagai kepala suku, lalu anak buah atau kaum daripada Sa'ad bin Ubadah ini mengatakan, wahai Rasulullah, jangan celak beliau ini pimpinan kami, beliau ini ahli cemburu, orangnya paling cemburu, wahai Rasulullah, orangnya paling cemburu. Buktinya dia tidak mau kawin terkecuali perempuan yang bujang. Kalau masih second atau janda, dia tidak mau, wahai Rasulullah. Satu, ini hebatnya nih Sa'ad bin Ubadah nih, itu bukti kecemburuannya yang luar biasa. Dia tidak mau menikahi perempuan terkecuali perempuan itu bujang. Berarti perempuan tadi itu tidak pernah disentuh laki-laki. Bila disentuh laki-laki kepikiran di kepala sini. Ini kata kaumnya nih, kaumnya Sa'ad bin Ubadah. Yang kedua, bila dia sudah mau menceraikan istrinya, maka langsung banyak para sahabat-sahabat yang lain mau mengambil bekas daripada Sa'ad bin Ubadah tadi. Kenapa? Karena baru 1 kali dipakai. Ini kecemburuan Sa'ad bin Ubadah, makanya jangan dicela, wahai Rasulullah, ini sahabat pimpinan kami ini sifat seperti ini, sudah memang pencemburuan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Ubadah, kata Rasulullah, wahai Sa'ad bin Ubadah, betulkah yang kamu anukan tadi? Betulkah kamu tuh orang yang penyemburu? Benar, wahai Rasulullah, demi Allah saya bersaksi bahwasanya saya ini bukan ragu-ragu dengan ayat Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang menuduh istrinya berzina tetapinya tidak ada saksi, wahai Rasulullah, tidak ada saksi, maka disuruhkan bersumpah. Saya yakin dengan begini, wahai Rasulullah, tapi yang saya bingungkan, wahai Rasulullah, saya bingungkan, saya tidak ada saksi, wahai Rasulullah, ini bagaimana ceritanya nih?
apakah dibiarkan ajakah yang selingkuh dengan istri saya tadi wahai Rasulullah? Ayat pada waktu itu belum turun. Apakah dibiarkan ajakah? Sedangkan dia sudah menyelingkuh istri saya begini-begini wahai Rasulullah. Nah, tidak bisa dijawab Rasulullah karena ayat belum turun. Besok harinya datang lagi sahabat Rasulullah yang namanya Hilal. Laporan juga kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mau melaporkan istri saya selingkuh. Istri saya main serong dengan laki-laki. Saya habis sholat isya wahai Rasulullah. Ini Hilal bin Umayyah ini termasuk di antara 3 orang sahabat yang dahulunya di waktu peperangan Tabuk melarikan diri. Wa ala salah satu ladina khulipu, itu ada dalam surah At-Taubah adalah wa ala salah satu ladina khulipu. Ada 3 orang kata Allah Ta'ala yang mereka menyalahi daripada Rasulullah, melarikan diri di waktu peperangan Tabuk, dan 3 orang ini diantaranya Hilal bin Umayyah. Nah, ini sudah bertobat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, melarikan diri daripada peperangan Tabuk. Nah, ini melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin melapor istri saya selingkuh. Istri saya main serong dengan laki-laki yang lain. Sahabat yang mendengar pada waktu itu malah langsung berdiri. Wahai Hilal, kamu ini mendatangkan fitnah macam-macam lagi kah? Kemarin si Sa'ad bin Ubadah, sekarang kamu mendatangkan suatu perkara fitnah. Coba lihat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak enak, kayak gelisah. Mendengar yang namanya berita-berita yang tidak ada saksinya, Rasulullah tuh gelisah. Mau berhindar tidak bisa. Mau berdiam tidak enak. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar suatu perkataan yang jelek-jelek, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu gelisah. Coba lihat Rasulullah kata sahabat yang lain. Nah, terus bagaimana perkaraku ini kata Hilal bin Umayyah? Aku bersaksi malam itu habis selesai sholat isya, aku pulang ke rumah melihat dengan mata kepalaku sendiri dan 2 telingaku, aku melihat istriku lagi main kuda-kudaan dengan laki-laki yang lain. Ini bagaimana wahai Rasulullah? Jadi di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah karena ayatnya belum turun, ayat yang turun tadi adalah walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan berzina, maka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk dicambuk 80 kali. Hendak dicambuk Hilal bin Umayyah itu hendak dicambuk. Nah, di saat hendak dicambuk disuruh Rasulullah SAW turun ayat. Nah, turun ayat kata Rasulullah, sekarang begini caranya. Kamu bersumpah 4 kali bahwasanya kamu itu menyaksikan bahwasanya istri kamu itu selingkuh. Bersumpah si Hilal bin Umayyah tadi, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, bahwasanya istri saya selingkuh. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan mendengar bunyi kuda-kudaan tadi itu dengan telinga saya sendiri. Tambahi lagi kata Rasulullah, kamu bersumpah bahwasanya jikalau kamu berdusta maka laknat Allah Ta'ala terhadap dirimu. Oke, kata Hilal bin Umayyah, oke. Sekarang panggil istrinya. Dipanggil istrinya, Pak. Istri Hilal bin Umayyah tadi panggil. Jadi kata Rasulullah, kamu dituduh oleh suami begini-begini. Saya tidak akan. Nah, itu namanya perempuan. Lah. Perempuan itu apabila tersakiti 1 kali, tersakiti, bahkan membuat dia malu, dia berani mengorbankan dirinya sampai mati untuk mempertahankan daripada keaibannya. Itu sifat perempuan kebanyakan. Jadi karena merasa malu lah, sampai bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. 4 kali juga disuruh Rasul bersumpah, saya tidak akan mempermalukan kaum kami. Bahwasanya saya bersaksi jikalau saya yang berdusta, saya akan dilaknat Allah. Nah, sama-sama bersaksi inilah, sama-sama bersaksi.
Jadi kata Rasulullah, ketahuilah wahai Hilal, istrinya si Hilal, sesungguhnya azab Allah Ta'ala, azab di dunia ini lebih ringan ketimbang azab Allah Ta'ala di akhirat. Pokoknya kata istrinya Hilal, pokoknya saya tidak akan mengasihi malu. Mana mungkin saya melakukan begini. Jadi kata Rasulullah SAW lah, begini aja sudah kata Rasulullah. Hilal ini ini namanya li'an, Pak. Li'an. Ini kalau dalam hukum fikih ini namanya li'an. Li'an itu seumur hidup tidak boleh lagi berkumpul suami istri. Kalau talak 1, talak 2, itu bila rujuk kembali lagi, sekalipun tidak melakukan akad selama tidak keluar daripada masa iddahnya. Kamu ku talak 1, aku rujuk, selama masih dalam masa iddah, itu kalimat rujuk, aku kembali kepada kamu bil muasyaratil mubasyar, bil muasyaratil masanati, aku kembali kepada kamu dengan mempergauli kamu dengan baik. Boleh lagi berkumpul suami istri tadi. Tapi kalau sudah yang namanya li'an, melaknat, bila aku jujur berarti kamu dusta, kamu dilaknat Allah. Bila aku berdusta, kamu jujur, aku dilaknat Allah, kamu tidak mendapatkan adab. Nah, bila sudah suami istri beginilah, itu namanya li'an. Li'an itu di dunia tidak boleh lagi berkumpul, di akhirat pun akan dipisahkan Allah Ta'ala. Itu li'an, tuduh-tuduh menuduh, laknat melaknat. Sekalipun cuma 1 kali di dalam pernikahan mengatakan seperti itu, tapi kalau talak 2 kali masih boleh lagi berkumpul. Nah, oleh karena ini li'an kata Rasulullah, maka kamu wahai istrinya Hilal tidak boleh, karena kamu ini sudah dipisah Allah Ta'ala segi dunia, di akhirat pun dipisah Allah Ta'ala, tidak bisa berkumpul lagi di mana juga pun, baik di surga pun di neraka. Sekarang kata Rasulullah, kamu tidak berhak lagi menerima nafkah. 1. Yang kedua, kamu tidak boleh lagi serumah dengan si Hilal. Nah, itu bila sudah yang namanya melaknat tadi, kutuduh kamu begini. Jadi kamu enak-enak nuduh aku ya, kalau aku yang betul tidak melakukan begini, maka laknat terhadap kamu. Lalu tuduh menuduh. Ini bisa hukum jatuh li'an. Li'an ini lebih parah daripada talak 3. Tidak bisa lagi berkumpul dunia maupun di akhirat. Jadi Rasulullah SAW setelah memisah antara suami istri adalah si Hilal dengan istrinya tadi. Jadi kata Rasulullah, in ja'at bihi usihab, apabila nanti anaknya lahir lah, inilah anaknya lahir, kan malam tadi selingkuh lah, bila anaknya lahir kata Rasulullah, apabila rambutnya pirang, ini Hilal ini kan pirang, arsakha tidak keriting, rambutnya pirang tidak keriting, hamsasakin kecil batisnya, bahwa Hilal, maka anak itu anaknya si Hilal, maka boleh dinisbahkan Fulan bin Hilal. Nah, itu kata Rasulullah. Yang kedua, wa in ja'at bihi awraqa ja'dan, apabila rambutnya hitam keriting, kemudian kakinya ini, betisnya ini besar, bahwa ladzi rumiyat bih, maka itu anak tuduhan daripada si Hilal. Falamma balaga asyuddahu, manakala sudah dewasa, sudah lahirlah, ternyata rambutnya hitam keriting, berarti anak selingkuhan. Itu aja Pak, ingin mengetahui, sekalipun anaknya itu laki-laki. Kan kebiasaan lah, bila suami istri punya anak laki-laki, anak pertama laki-laki, maka itu biasanya menurut ibunya mukanya. Bila anak yang kedua lahir, suami istri melahirkan anak perempuan, itu biasanya mengikut wajah bapaknya.
Nah, ini anak perzinahan, anak perzinahan, sekalipun nanti lahirnya laki-laki ataupun perempuan, itu mukanya sama seperti bapaknya. Nah, itu bedanya. Lalu lahir, Pak. Ini anaknya laki-laki. Laki-laki seharusnya menyerupai ibunya. Ternyata di sinilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah. Kenapa kita punya anak perempuan mirip dengan kita? Kita punya anak laki-laki mirip dengan istri kita. Itu pertanda asli daripada diri kita. Tidak bisa dituduh-tuduh. Tapi kalau bila sudah anak penzina, anak penzina, walaupun laki-laki mirip bapaknya, walaupun itu perempuan mirip bapaknya nanti. Itu hebatnya Allah Ta'ala mengatur. Jadi lahir anak tadi laki-laki. Nah, berarti ini hukum dirajam lah, dirajam, digali tanah, dimasukkan di sana, dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Nah, tetapinya anak laki-laki tadi inilah karena taat dengan Rasulullah. Ini kan anak zina. Maka dinisbahkan di dalam hukum Islam itu tidak boleh dinisbahkan nasabnya itu kepada bapaknya, baik bapak selingkuhan ibunya ataupun bapak yang pertama tadi. Itu dinisbahkan bin ibunya. Jadi kata Ikrimah, ini sahabat Rasulullah SAW yang menceritakan cerita inilah. Kata Ikrimah, manakala dia sudah dewasa, dia taat kepada Rasulullah SAW, maka dia dijadikan amir, menjadi amir itu kalau bahasa kita menjadi gubernur di daerah Mesir. Dan dia diberikan bin ibunya, bukan bin bapaknya. Maka yang paling sedih itulah apabila melahirkan anak perempuan, ini bin ibunya, bukan bin bapaknya. Tidak boleh bapaknya yang menikahkan. Itu wali hakim lagi menikahkan. Bila anak perzinahan itu perempuan, maka anak perempuan tadi bin ibunya, tidak boleh dinisbahkan kepada baik bapaknya yang asli, artinya yang selingkuhannya, atau bapak yang pertamanya, suami yang pertama daripada ibunya tadi. Sekalipun air mani itu berasal daripada selingkuhannya melahirkan daripada seorang anak, itu tidak boleh dinisbahkan kepada yang selingkuhannya. Kenapa? Karena dia ini tidak sah di dalam pernikahan. Kalau seandainya sah di dalam pernikahan, baru dinisbahkan kepada bapaknya. Sekalipun ini air daripada bapaknya, tapi tidak di dalam acara tidak diikat dengan tali pernikahan, tetap tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya, sekalipun itu berasal daripada bapaknya. Nah, itu bahayanya anak zina. Bahkan di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, di antara 12 golongan, satu di antara 12 golongan kata Rasulullah SAW yang akan berada di Bukit A'rab. Jadi nanti ada surga di seberang, di bawah ini neraka Jahanam. Nah, di antara neraka dengan surga ini ada namanya Bukit A'rab. Itu 12 golongan yang bertempat di sana. Siapa di antaranya? Yaitu anak zina. Itu setelah masuk surga tidak juga, masuk ke dalam neraka tidak juga, berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Itu Bukit A'rab namanya. Itu 12 golongan. Nah, di antaranya itu anak zina. Kapan ini penyelesaian ini? Sampai bila sudah umat Nabi Muhammad SAW yang paling akhir masuk surga atau masuk neraka, habis dah, baru yang di Bukit A'rab ini diselesaikan Allah Ta'ala. Coba sakit hatinya. Orang masuk surga kepingin. Jadi sampai-sampai nanti ada yang berkata, kalau sekarang ini kami diadili, itu lebih mendingan ketimbang kami tidak dihiraukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kasihan kasihan. Di antaranya lagi orang yang kebaikan dengan keburukannya atau kejahatannya sama timbangannya.
Tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Itu berada di Bukit Araf. Ada lagi orang yang tidak sampai dakwah Islam ke tempat dia, lalu dia menganut agama yang dahulu. Nah, ini termasuk daripada Bukit Araf. Penyelesaiannya nanti wallahu a'lam tulah. Apakah Rasulullah sendiri yang akan memberi syafaat sehingga dia masuk surga, entah apa aja pun itu perkara Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, ini yang terjadi di zaman sahabat dahulu lah, zaman sahabat dahulu. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong, usbatum beberapa jam minkum daripada golongan kalian. Ini cerita masalah fitnah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kan cerita singkatnya inilah cerita singkatnya. Ayat ini turun pada waktu Rasulullah SAW ingin melakukan yang namanya peperangan. Itu setiap peperangan itu diundi Rasulullah nama-nama istri beliau yang bisa melayani Rasulullah SAW di jalan, menyediakan makanan, menyediakan minuman, melayani Rasulullah lah. Lalu pada waktu itu kata Siti Aisyah, di saat Rasulullah mengundi, yang terkena saya, kata Siti Aisyah, terkena saya, berangkat. Nah, lalu pada waktu mau pulang setelah saya daripada peperangan lah, ini kan ada tempat istirahat nih untuk hampir menuju Madinah. Mampir di situ tempat istirahat, berkemah di situ lah. Nah, pada waktu itu tengah malam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini ingin buang hajat, lalu buang hajat. Setelah buang hajat, tidak terasa kalung beliau ini jatuh di tempat lubang hajat tadi, di samping kakus tadi. Kembali ke kemah beserta Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu keingatan, astagfirullah, kalungku hilang, berarti jatuh di sana tadi. Kembali lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ke tempat kakus tadi, mencari sampai dapat. Ini cerita asalnya. Nah, pada waktu itu kata Siti Aisyah, yang rombongan perempuan semuanya rata-rata berbadan kurus. Lalu ceritanya ada kan sekadup. Sekadup itu seperti kemahan kecil, Pak, yang ditaruh di atas unta. Karena rata-rata perempuan pada waktu itu yang ikut melayani suami-suami mereka di saat perang itu kurus-kurus semua. Lalu mengangkat sekadup atau kemahan kecil itu diangkat begitu, tidak ketahuan ada orangnya kah, tidakkah. Nah, sekadup Siti Sayyidatina Aisyah pada waktu itu diangkat oleh sahabat, diangkatkan ke unta. Padahal Siti Aisyah masih di tempat kakus, mau mencari kalung tadi. Berangkat menuju Madinah, sampai ke Madinah Rasulullah dengan sahabat yang lain. Nah, ada yang tertinggal pada waktu itu Safwan. Karena tugas beliau ini memang paling akhir, Safwan. Karena kecapean melihat, astagfirullah, kata Sayyidatina Aisyah, sekadupku, kemahan kecil yang ditaruh di unta itu hilang. Untanya tidak ada lagi. Ini pasti berangkat sudah sampai ke Madinah nih Rasulullah dengan para sahabat yang lain. Kecapean Siti Aisyah telah mencari-cari, siapa tahu ada yang tertinggal. Berbaring beliau tertidur. Pada waktu itu lewat Safwan. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di sini adalah ayat di sini pada waktu turun. Nah, di saat Safwan ini kata Sayyidatina Aisyah melihat aku, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya sampai aku ke Madinah lagi terkecuali cuma satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada waktu itu kata Sayyidatina Aisyah sudah turun ayat hijab, ku tutup mukaku dengan hijab, cadar. Ini ayat cadar nih, tutup dengan hijab. Karena dahulunya kata Siti Aisyah, Safwan ini sebelum turun ayat hijab, Safwan ini pernah bisa melihat muka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia mengenali postur tubuhku ini. Diangkatkan lalu turun.
si Safwan turun daripada untanya. Dinaikkanlah sekadub atau kemahan kecil tadi, Siti Aisyah naik ke atas sana. Dibawa unta tadi, Safwan berjalan kaki, Sayyidatina Aisyah di atas unta sampai ke Madinah. Gempar pada waktu itu fitnah macam-macam. Datang ke sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mendatangi Siti Aisyah, "Assalamualaikum, bagaimana kabar kamu?" Pulang Rasulullah. Ini melihat bingung seperti ini, kenapa? Apa kepribadian Rasulullah ini aneh? Biasanya duduk lama ngobrol-ngobrol, kok ini seperti aneh ini. Pada waktu itu ada namanya ini termasuk daripada sepupu dua kali Rasulullah yang bernama Ummu Miftah. Ummu Miftah ini, ayo wahai Ummu Miftah, kata Sayyidatina Aisyah, kita malam ini kita bareng-bareng ya ke kakus. Karena pada waktu kata Siti Aisyah belum ada kakus di samping rumah kami, jadi kakus umum, kamar mandi umum, ingin buang hajat ke sana. Nah, sampai di sana apalah Ummu Miftah ini kerudungnya terkait di atas di atas kakus. Terbuka, hijabnya terbuka begitu. Langsung mengatakan, wailul Miftah, celakalah si Miftah ini. Maksudnya nih celaka. Jangan begitu, kata Siti. Kenapa kamu mencela si Miftah? Dia kan ikut berperang Badar, ikut dengan kami. Sampai ndak tahukah ceritanya? Nah, namanya perempuan lah. Namanya perempuan. Sampai berita-berita. Kamu tidak tahukah? Ada berita heboh viral sekarang ini. Nah, apa kata si Aisyah? Pokoknya kamu tahu aja nanti. Pokoknya tahu aja bahwasanya si Miftah mengabarkan kamu itu begini dengan Safwan. Sakit hati Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, 1 bulan sakit. Sampai di Madinah 1 bulan sakit. Datangi Rasulullah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu?" "Alhamdulillah." Kata Aisyah. Pulang Rasulullah, bingung sih Aisyah. Ini mungkin karena fitnah-fitnah macam-macam ini nih. Kemudian mendatangi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tersebar sudah fitnah, sebar fitnah. Nah, setelah itu tambah sakit Sayyidatina Aisyah, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Semalaman tidak bisa tidur, sampai merah mata beliau adalah tidak bisa tidur. Lalu Rasulullah SAW menyuruh yang namanya panggilkan Sayyidina Ali sama Usamah. Aku minta pendapat karena ini masalah fitnah dan ini belum ada ayat yang turun, kata Rasulullah. Panggilkan. Jadi kata Usamah, wahai Rasul, sepengetahuan saya Sayyidatina Aisyah itu orang yang baik-baik, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Gini baik, menurut saya sih tidak, itu cuma fitnah aja. Nah, sedangkan Sayyidina Ali inilah secara ringkas mengatakan, wahai Rasulullah, perempuan banyak wahai Rasulullah di Madinah ini yang cantik-cantik. Bingung Rasulullah. Sama Barirah juga dipanggil Rasulullah, Jadi kata Rasulullah, wahai sekalian orang-orang Islam yang ada di Madinah ini, siapa yang bisa membela aku terhadap keluargaku? Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui terkecuali keluarga itu ahli baik-baik semua, orang baik-baik semua. Lalu Sa'ad bin Mu'az berdiri, wahai Rasulullah, saya akan memenggal lehernya orang yang memfitnah-fitnah ini. Saya akan memenggal lehernya sekalipun daripada kabilah kami. Nah, pada waktu itu ada yang namanya sebetulnya Sa'ad bin Ubadah mengatakan, jadi kata Ubadah,
itu orang soleh, yalah, orang soleh. Sa'ad bin Ubadah itu orang soleh, cuma karena fanatiknya inilah terhadap sukunya. Jangan macam-macam dengan suku kami lah, wahai Sa'ad bin Mu'az, jangan macam-macam. Kamu tidak akan bisa memenggal leher orang yang membuat fitnah itu. Sampai mau terjadi perang di antara sahabat-sahabat di Madinah pada waktu dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang memfitnah itu adalah Abdullah bin Salul lah, itu tokoh munafik di Madinah pada waktu itu, mengaku Islam tetapinya sering memfitnah para sahabat-sahabat. Nah, lalu turunlah ayat innal ladzina ja'u bil ubki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dikabarkan bahwasanya jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absyiri ya Aisyah amallahu faqad barra'aki, wahai Aisyah ada kabar gembira bahwasanya Allah taala telah membersihkan kamu. Banyak yang tidak percayalah. Nah, ini palah mohon maaf, orang yang tidak tahu dalil yang seperti ini lalu ikut-ikutan memfitnah Sayyidatina Aisyah, ini daripada golongan-golongan Syiah. Golongan-golongan Syiah itu selalu memfitnah Sayyidatina Aisyah. Mereka lebih mengutamakan Sayyidina Ali ketimbang daripada istri Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Mereka lebih banyak mencela para sahabat, terkecuali Sayyidina Ali yang selalu dia junjung mereka. Nah, di sini palah awal mulanya terpecahnya Islam. Lalu kelamaan para orang munafik ini kan datang kepada Siti Aisyah, datang kepada Sayyidina Ali, memacam-macamnya memfitnah-fitnah. Lalu terjadilah peperangan antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Nah, oleh karena peperangan ini terjadi palah timbullah yang nantinya dalam cerita itulah timbullah 12 Syiah Rafidhah dan lain sebagainya. Ini awal mulanya terpecahnya Islam menjadi 12 golongan, belum menjadi 72 golongan. Syiah pada waktu itu yang paling banyak. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq ini gara-gara si Mitsah tadi ini nih, gara-gara si Mitsah yang bercerita kepada Siti Aisyah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha selingkuh di jalan. Mulai itu palah si Mitsah ini tidak pernah diongkosi lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena kamu menuduh anakku, kata Abu Bakar As-Siddiq, kamu dahulunya sering kubiayai, kamu apa juga pun kubiayai, kata Abu Bakar As-Siddiq. Karena kamu gara-gara mulut kamu asal mulanya wahai Mitsah, sehingga anakku ini dipitnah macam-macam, sekarang aku tidak biayai. Lalu turun ayat ditegur lagi. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati, janganlah bersumpah sekali-kali seseorang yang memiliki harta. Nah, ini menjadi hukuman menjadi hikmah bagi kita semua inilah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati, janganlah bersumpah seseorang itu tidak mau lagi menyedekahkan hartanya di saat dia dermawan kepada seseorang. Kalau misalnya ada yang jahat sama kita lah, kamu ini jahat, aku bersumpah tidak kubiayai lagi kamu, jangan begitu. Apa jawaban Allah terakhir? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah dengan sedekah tadi itu kamu ingin diampuni semua dosa-dosa kamu? Nah, setelah turun ayat ini Abu Bakar As-Siddiq melarat perkataan beliau, sini si Mitsah, ini kubiayai lagi hidup kamu sampai kamu menikah, sampai kamu. Nah, artinya jangan sampai bersumpah atau berjanji tidak akan mengasihi orang lagi, karena mungkin dia ini jahat sama kita, mungkin sekali itu aja, sangka baik aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa zahir kita, dosa batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengamalkannya, dan dimudahkan kita selalu istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta min antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta hasanah wa fil akhirati wa najaman rasulullah sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.